Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Raya Cinere yang mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang tidak terhitung sampai detik ini. Utamanya nikmat dipertemukannya kita dengan bulan agung, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana setiap amal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Sehingga hatam Quran sekali di bulan Ramadan pahalanya sama dengan hatam 70 kali di luar Ramadan. Kita syukuri. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, bahkan mungkin orang tua kita yang Ramadan lalu masih bersama kita. Ramadan tahun kemarin masih buka sahur bersama kita, tarawih bersama kita. Tapi hari ini beliau-beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil kita pun akan mengalami nasib yang sama. Ini Ramadan terakhir yang kita ketemu dan kita enggak akan ketemu lagi Ramadan di masa yang akan datang. Sangat-sangat mungkin, tidak mustahil. Meskipun kita muda, kita sehat, karena mati tidak kenal umur. Oleh karena itu kita syukuri kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan Allah benar-benar mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan dengan syukur ini Allah akan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di masa yang akan datang sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat manusia di dalam Al-Quran seringkali diungkapkan dengan kata Bani Adam. Bani Adam, anak cucu Adam. Karena memang kita berasal dari orang yang sama, kakek kita yang bernama Adam alaihissalam. Dalam perjalanan waktunya, Bani Adam atau anak cucu Adam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan beragam perbedaan, mulai dari bentuk fisiknya, warna kulitnya, bahasanya, karakternya, budayanya, bahkan agamanya bermacam-macam. Jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan ini bukan kebetulan. Perbedaan ini memang Allah yang menginginkan, Allah yang menciptakan. Dalam beberapa ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah mau, Allah menjadikan kalian umat yang satu, umat yang sama, umat yang tidak berbeda-beda. Dan ini, ayat ini ada dalam dua surah, ya, surah An-Nahl dan Al-Maidah.
Di surah Al-Asyura mirip ya, bahasa redaksinya cuman memakai dhamirnya bukan mukhatab, dhamir ghaib. Walau sya'allah laja'alahum ummatan wahidah. Jika Allah mau, Allah akan menjadikan mereka semua umat ini umat yang satu, umat yang sama. Tapi memang sengaja oleh Allah dibikin beda-beda, bahkan agamanya pun beda. Dalam surah yang lain, surat Al-Hujurat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh aku menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini artinya lagi apa? Bahwa Allah sengaja menciptakan manusia ini berbagai macam bentuk, beragam, berbeda-beda. Tapi ingat, ini bukan untuk bercerai-berai, bukan untuk berperang, bukan untuk merasa satu golongan merasa lebih bagus dari yang lain, merasa kastanya lebih mulia dari yang lain, bukan untuk itu. Allah bikin berbeda-beda tadi lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling memahami. Tugas kita paham kepada saudara kita, tugas kita mengerti saudara kita. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengerti, memahami orang lain, dan tidak boleh memaksa orang lain mengerti kita. Dari sini nanti akan muncul toleransi, ya. Dan kemudian nanti timbul ayat lakum dinukum, sampai ke situ, lakum dinukum waliyan. Bahkan agama beda pun kita diperintahkan untuk bertoleransi. Tidak boleh kita memaksa orang lain masuk agama kita. La ikraha fiddin. Allah berfirman, la ikraha fiddin. Enggak boleh memaksa orang lain masuk agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kalau memang kalian tidak mau masuk agama saya, kita saling menghormati, saling mengerti. Lita'arofu. Jangan saling mengganggu. Jangan sampai kita ngatain Tuhan mereka, karena nanti Tuhan kita jadi korban dikatain oleh mereka. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kita harus bersatu. Toleransi tapi antar umat. Ya. Artinya kalau kamu minggu ke gereja silahkan, tapi jangan ganggu saya hari Jumat ke masjid. Toleransi antar umat, bukan beragama. Beragama nggak boleh toleransi. Umat Islam tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lita'arafu, agar saling mengenal, agar tetap bersatu. Kita mengerti orang lain dan orang lain harapan kita mengerti kita. Jadi persatuan ini sangat ditekankan oleh agama Islam. Bahkan ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi melihat Madinah itu mirip-mirip Indonesia. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, di sana itu banyak suku, banyak agama, ada Islam, ada Yahudi, Nasrani, agama-agama lokal. Sehingga Nabi memandang sebelum yang Nabi lakukan, Nabi meletakkan aturan yang bisa membuat masyarakat itu damai. Bagaimana berbangsa dan bernegara di dalam orang yang berbagai macam karakter dan agamanya, sukunya. Maka kemudian lahirlah yang namanya Mitsaku Madinah atau Piagam Madinah, yang di dalamnya lebih banyak mengatur bagaimana hubungan umat Islam dengan non-muslim. Sampai dikatakan haram bagi umat Islam menghancurkan gereja-gereja non-muslim, tempat ibadah non-muslim. Itu dilarang oleh Nabi. Bahkan ada hadis, man adza dzimmiyan faka'annahu adzani. Barang siapa menyakiti kafir dzimmi. Kafir dzimmi itu non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita, tidak mengganggu kita, bersahabat dengan kita, itu kafir dzimmi namanya. Kata Nabi, kalau ada orang kafir seperti ini, orang non-muslim seperti ini, lalu disakiti, faka'annahu adzani, maka seolah dia nyakiti saya.
Sehingga sekali lagi Piagam Madinah banyak mengatur bagaimana berbangsa dan bernegara antar umat, baik antara muslim non muslim atau muslim dengan muslim. Di Madinah itu ada namanya sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Tentu dua suku yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Dan Nabi tidak ingin menyatukan, enggak ingin menyamakan, tidak. Yang diatur Nabi apa? Saling mengerti, tetap bersatu. Bagaimana hubungan Muhajirin Ansor diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dari sinilah barangkali ada ajaran para ulama kita bahwa persaudaraan itu ada tiga, ukhuwah itu ada tiga. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah artinya apa? Saudara sesama umat Islam. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara sesama umat Islam itu artinya apa? Siapapun dia, apapun sukunya, apapun warga negaranya, apapun warna kulitnya, kalau dia muslim berarti saudara kita. Meskipun dia orang jauh sana, orang Palestina, orang Amerika, orang Cina, kalau dia Islam maka dia saudara kita. Ukhuwah Islamiyah. Ini harus bersatu. Ini kadang-kadang yang bikin umat Islam lemah. Umat Islam berantem sesama umat Islam hanya karena perbedaan furu'nya. Beda kunut dan enggak kunut. Beda tahlil dan enggak tahlil. Beda maulid bukan maulid ziarah kubur. Hal-hal remeh-temeh, hal kecil dibesar-besarkan. Sampai menuduh saudaranya orang ziarah kubur musyrik misalnya. Mereka melakukan itu punya dasar. Agama saja nggak boleh dipaksakan, apalagi cuman pemahaman. Kenapa kita nggak meniru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Beliau ketika menyikapi perbedaan pendapat, apa kata beliau? Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Kata Imam Syafi'i, menyikapi perbedaan pendapat, ini 4 mazhab itu berbeda jauh, tajam. Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, perbedaan jauh. Tapi mereka tetap akur, saling menghormati, saling menghargai. Tidak menjas orang lain yang beda pendapat itu salah dan cuma saya yang benar, tidak. Maka kata Imam Syafi'i, pendapatku benar menurut aku, tapi mungkin salah menurut Allah. Sedang pendapat orang lain itu menurut aku salah, tapi jangan-jangan dia yang benar menurut Allah. Inilah Imam Syafi'i. Sehingga kehidupan beragama, berbangsa, meskipun berbeda pendapat tetap satu. Tetap satu. Toh nyatanya menyembah Tuhan yang sama, dengan kitab Al-Quran yang sama, dengan kiblat yang sama, dengan nabi yang sama. Kenapa bukan ini yang kita pegang? Kenapa hanya kita memikirkan yang receh-receh, soal kunut, soal nggak kunut? Kenapa kita nggak bersatu? Toh yang kunut dan yang nggak kunut di mata Allah nanti kita nggak tahu siapa yang benar. Yang berpendapat kunut berpotensi salah di hadapan Allah. Yang berpendapat nggak kunut pun berpotensi salah. Jadi nggak ada alasan untuk merasa paling benar sendiri, orang lain pasti salah. Hanya karena celana cingkrang atau nggak cingkrang. Akhirnya menjadi antara umat Islam pecah. Ya sudahlah. Apa yang kita yakini, lana a'maluna walakum a'malukum. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau meyakini bahwa subuh itu pakai kunut. Tapi suatu ketika beliau sholat di samping makam Imam Hanafi. Imam Hanafi itu seniornya. Beliau nggak kunut kalau subuh. Waktu itu sholat di samping makamnya, beliau nggak kunut. Imam Syafi'i lalu ditanya, Imam Syafi'i kenapa enggak kunut? Bukannya kunut itu ajaranmu. Apa kata beliau? Betul. Kunut ajaranku. Tapi aku hormat kepada Imam Hanafi yang berbaring di sini nih. Beliau senior saya, sesepuh saya. Hormat kepada orang tua itu wajib. Sedangkan kunut cuma sunat. Aku tinggalkan yang sunnah demi yang wajib. Imam Sudes, Imam Masjidil Haram,
Ketika beliau jadi imam di Mekah nggak pernah kunut subuh. Tapi begitu beliau datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal, dia tahu mayoritas orang Indonesia kunut, beliau baca kunut. Alangkah indahnya kalau semua bisa seperti ini. Umat Islam bersatu. Ya, jangan merasa kita paling benar lalu orang lain semua salah, belum tentu. Toh berangkat dari Quran yang sama. Itulah makanya ada ukhuwah Islamiyah, saudara sesama umat Islam. Apapun sukunya, apapun warga negaranya, apapun warna kulitnya, kalau dia umat Islam, dia saudara kita. Satu. Nomor dua ada ukhuwah watoniyah, saudara sesama anak bangsa. Jadi siapapun, orang manapun, kalau dia orang Indonesia berarti saudara kita. Apapun agamanya, Hindu, Buddha, Kristen, dia saudara kita sesama warga Indonesia. Yang terakhir ada ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia, saudara sesama anak cucu Adam. Barangkali dari sinilah kenapa Allah memanggil kita di Quran, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, mengingatkan kita, hai kamu orang yang Amerika, Indonesia, Cina, Eropa, kamu Bani Adam, kamu saudara. Maka kemudian untuk apa berantem? Pertikaian tidak akan menyelesaikan masalah. Maka kenapa kita enggak bersama-sama? Ayo bekerja sama yang kita memang sama, tapi kita toleransi terhadap apa-apa yang kita berbeda, kita hargai. Itu yang diajarkan baginda Nabi SAW ketika beliau sampai Madinah. Jangankan sesama umat Islam, sama non-muslim harus bersatu. Kita enggak boleh mengganggu ibadahnya non-muslim, kita enggak boleh mengganggu gereja orang non-muslim, kita tidak boleh ngatain, menghina Tuhannya non-muslim. Kenapa? Kalau kita hina Tuhan mereka, mereka akan menghina Allah Tuhan kita. Enggak boleh. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Ramadan benar-benar menjadi bulan ampunan buat kita semuanya. Di akhir Ramadan kita betul-betul mendapatkan pahala itqun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.